Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa saudara bersuka cita pagi ini, amin. Saudara siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam series ini, yaitu bagaimana kita explain daripada Alkitab itu sendiri. Ya. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang kebenaran-kebenarannya. Dan hari ini bagian saya adalah Grace of God. Kita akan ambil firman Tuhan ini di kitab Roma. Mari kalau saudara Bapak Ibu punya Alkitab, kita akan membacanya di Roma. Saya nggak tulis di situ Bapak Ibu, tapi kita akan membacanya bersama-sama supaya pastikan saudara punya Alkitab. Saudara pegang. Baik. Roma 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-21. Ini perikopnya mengenai Adam dan Kristus. Ini bercerita mengenai kasih karunia. Ya, ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman siapa saudara Adam sampai kemana? Zaman Musa. Belum ada hukum pada waktu itu. Ya, jadi orang kalau berbuat dosa, mereka tidak mengerti itu dosa atau enggak, berdosa atau enggak. Mereka membunuh, mereka lakukan apa aja, mereka tidak tahu dosa atau tidak. Tapi dengan adanya hukum Taurat, orang akan mengerti ini dosa. Tapi sebelumnya dia punya hati nurani bahwa apa yang dia lakukan itu enggak benar. Tapi belum ada hukum pada waktu itu, pada zaman Musa baru ada hukum. Nah, dikatakan juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dikarunianya, yang dilimpahkannya atas siapa? Semua orang. Karena satu orang, siapa itu? Yesus Kristus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu telah mengakibatkan pembenaran. Kasih karunia mendatangkan pembenaran. Sebab jika dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya ingin share 3 hal dari apa yang kita pelajari. Yang pertama, ayat 12 sampai 13, saya simpulkan bahwa kita akan belajar mengenai dosa dan tipuannya. Ya, saudara, saya mau mengatakan saya mengambil dosa dan tipuannya. Ya. Tapi sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa apa tujuan kita belajar hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya, sementara saudara mendengarkan kebenaran ini, atau setelah terakhir saudara mendengarkan kebenaran khotbah firman Tuhan ini, dan saya percaya bahwa saudara akan menghormati yang namanya pengorbanan Kristus, ya, sebagai wujud daripada kasih karunia. Pengorbanan Yesus, kalau kita belajar tadi, jawabannya adalah Yesus Kristus. Supaya dalam firman Tuhan ini, saudara akan mengerti, saudara akan menghormati namanya kasih karunia, namanya anugerah itu sendiri. Seringkali kita sudah tahu tentang kasih karunia, ya, kita hidup dalam kasih karunia. Tetapi sometimes kita bermain-main dengan kasih karunia. Amin. Kita bermain-main, kita coba-coba, kita hidup dalam dosa karena kita berpikir ada kasih karunia. Memang ada kasih karunia buat kita, tapi seringkali kita coba akan ada kasih karunia. Kan ada kasih karunia, kan ada kasih karunia. Kasih karunia cukup. Ini yang membuat orang Kristen menjadi orang Kristen gampangan. Ya, mudah melakukan sesuatu, mudah buat salah, dan mudah minta maaf. Mudah bikin dosa, minta maaf lagi sama Tuhan. Karena dia berpikir dalam pikirannya, kita kan hidup dalam kasih karunia. Nah, saya mau saudara mengerti. Saya mau ambil dari sudut ini, supaya saudara mengerti. Supaya saudara menghormati kasih karunia Allah. Supaya saudara nggak bermain-main dan menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu kepada saudara. Amin, saudara. Ini penting buat kita. Apa kasih karunia Tuhan? Saudara, minggu-minggu ini, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan, dan Paskah. Dalam sejarah gereja, mereka lakukan sebagai minggu-minggu sengsara. Minggu-minggu di mana orang mulai memperingati, gereja kuda mulai memperingati, mulai merasakan detik-detik menjelang waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia memikul dosa kita. Ini minggu-minggu sengsara. Sebentar lagi kita akan merayakan itu. Dan coba mari kita renungkan. Mari kita melihat semuanya ini. Bagaimana kematian Tuhan itu gak bermain-main, saudara. Amin. Dia nggak mau dia mati supaya saudara akhirnya dapat kasih karunia, saudara bermain lagi, saudara berdosa lagi karena saudara datang. Kalau kita menghormati, kita tahu arti kematian Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan bermain-main dengan kasih karunia Allah. Saudara tidak akan bermain-main dengan dosa saudara. Saya mau bicara tegas buat kita pagi hari ini. Supaya kita tidak jadi orang Kristen yang mempermainkan Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita, tapi kita mempermainkan keselamatan dia. Yang kedua, saya mau mengatakan supaya saudara menerima Injil ini dengan benar. Saudara punya pengertian yang benar akan Injil. Di mana dalam pelajaran ini saudara mengerti bahwa saudara dibebaskan dari hukum Taurat, hukum agama. Hidup dalam agamawi, hidup dalam aturan-aturan agama. Tuhan mau lepaskan saudara, supaya saudara hidup oleh kebenaran. Injil. Ini goal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya saudara mengerti Injil, menghormati Injil, menghormati kasih karunia. Dan minggu-minggu berjalan ini saya percaya kita diubahkan oleh Tuhan. Di akhir khotbah ini, saudara bisa ambil keputusan. Kalau selama ini sudah bermain-main dengan kasih karunia. Menganggap enteng kekristenan, murahan. Sehingga orang berpikir kita menjadi batu sandungan. Orang Kristen seperti itu hidupnya ya. Orang Kristen begitu ya. Mereka begitu ya modelnya. Tidak seperti itu. Kita yang membuat jadi murahan. Yesus tidak murah. Harganya mahal saudara ditebus. Tapi kita menjadikan itu murahan. Kita melebeli kekristenan itu jadi murahan. Sehingga orang sulit datang kepada Kristus. Karena dia berpikir orang Kristen itu orang gampangan. Dan mari kita buka hati kita pagi hari ini. Saya juga tidak mengajar saudara hidup dalam hukum. Atau taat salah-salah. Enggak. Tapi dengan kasih, dengan kebebasan kita mengerti. Roma 5 ayat 12 dan 13. Saya mau ambil. Di sini saya mengambil kesimpulan mengenai dosa dan tipuannya. Kita sudah belajar tadi. Dosa dan tipuan. Ya, kalau saudara lihat dengan mata ini, itu hanya tipuan semuanya. Tapi kita harus punya mata rohani. Kita harus bisa melihat. Kita harus bisa discern spirit. Ini berdosa atau enggak. Jadi jangan mudahan dosa dan tipuannya. Mari saudara. Dosa itu seperti apa? Kita lihat dulu dosa. Ya. Dosa itu Alkitab berkata seperti sedap-sedapan. Ya. Atau kita mau bilang gosip, sedap tuh. Ya. Seperti sedap-sedapan, gosip. Saudara. Nah, Mazmur 141 ayat 4 berkata, jangan condongkan aku, Daud mengatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Saudara lihat doa Daud. Ya.
Waktu dia mengalami cobaan. Ini ayat Mazmur 141. Suatu dia mengalami cobaan dalam kehidupan dia. Oh, cobaannya Daud, saudara. Bukan cobaan-cobaan yang biasa. Nanti kita lihat dia jatuh dalam perzinahan. Ya, dia jatuh dalam banyak hal, dalam banyak untuk merebut kekuasaan. Dia bisa kudeta. Tapi, saudara lihat, waktu dia berdoa yang dia lakukan, salah satu ayat 4. Jangan condongkan hatiku, Tuhan, kepada yang jahat. Dia tahu sekelilingnya jahat, orang-orang sekelilingnya jahat, tawaran-tawaran itu jahat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan aku mengecap gosip-gosip mereka. Jangan aku mengecap tawaran-tawaran mereka. Yang manis dari mereka. Sehingga aku terlibat hidup dalam dosa. Berapa sering kita seperti ini? Makanya kita mengatakan pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Jika kita mulai suka dekat dengan orang-orang yang seperti ini, ya, dengan tidak ada tujuan, kecuali saudara mau memenangkan dia, mulai membagi hubungan. Tapi kalau hanya begitu dan saudara pasang telinga saudara mulai cer dalam pikiran saudara, sebentar lagi, sedikit lagi, kita bisa ditipu dengan keadaan itu. Dan kita mulai mengecap sedap-sedapan mereka. Sehingga Daud berdoa, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, tolonglah aku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagian bagimu seperti persembahan dan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban waktu perang. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu-pintu bibirku. Wow. Saudara, dosa seperti itu. Saya mau mengatakan kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Ya. Jangan condongkan hati saudara kepada ini. Daud mulai melihat perempuan itu. Dan dia ditipu oleh kemolekan tubuhnya. Dia ditipu. Dan dia bisa jatuh, saudara. Ya, dia jatuh. Hati-hati waktu pencobaan datang. Karena kita bisa jatuh. Makanya Yesus mengajar kita, tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam? Supaya dia menguduskan hidupmu. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat ya, Tuhan tidak mencobai saudara. Iblis mencobai kita. Tapi Tuhan mengizinkan seperti Ayub. Untuk membuktikan ketaatan saudara. Tapi sometimes itu datang kepada kita, kita tidak siap. Karena memang dia akan datang. Dia nggak diundang. Iblis nggak usah diundang. Dia akan datang dalam kehidupan kita. Dan dia tahu waktu yang terbaik. Makanya di kayu salib dia mundur waktu Yesus berbicara kepada dia bahwa ada tertulis, dan dia mundur di kayu salib dan dia berkata, kita berkata iblis menunggu waktu yang baik dan akan mencobai lagi. Hati-hati, waktu yang baik bagi iblis adalah waktu saudara lengah, waktu saudara nggak berjaga-jaga, waktu saudara pakai kekuatan sendiri. Apakah arti berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya kita memberikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita. Bukan kita bilang, oh saya kuat, saya tidak mungkin lah saya jatuh dalam pencobaan. Itu kekuatan sendiri. Amin. Iblis lebih licik, dia bisa menipu kita, dia bisa menipu saudara. Jadi jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan pengetahuanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu yang berkata, aku bisa. Nggak bisa. Kalau saudara nggak bisa, lari. Bagaimana supaya kita bisa? Yesus berkata, berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa supaya malaikat melindungi engkau, supaya dia mengingatkan kepada engkau. Berdoa supaya waktu pencobaan itu datang, tawaran itu datang seperti Daud, Roh Kudus akan mengingatkan saudara, pergi dari situ. Jangan pasang matamu di sana. Jangan cendengkan telingamu di tempat-tempat seperti itu. Siapa yang mengingatkan kita? Roh Kudus. Amin. Kalau pakai kekuatan kita pertama bilang tidak. Mundur-mundur, lama-lama mulai perhatikan, lama-lama kita tertarik, dan kita mulai berdosa. Amin. Berapa banyak kita punya pengalaman seperti ini? Mungkin kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tidak seperti Daud. Roh Kudus mengingatkan Yusuf. Sehingga dia lari dari istri Potifar. Saudara lihat?
Penting roh Tuhan, penting kita berjaga-jaga untuk mengingatkan kita. Ya. Ini penting, saudara. Sewaktu Adam dan Hawa berdosa juga seperti itu. Adam dan Hawa berdosa seperti itu. Ditipu, dia lihat. Perempuan ini istrinya lihat, berdua lagi. Kan katanya berdua itu kuat. Tidak baik kalau manusia seorang diri, kalau berdua itu kuat. Tapi buktinya berdua nih. Tapi kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Dan iblis memperlihatkan. Dan dia tertarik. Dan diberi pengertian. Dan dia mau. Dan dia makan. Dan dia berikan kepada suaminya. Jadi, menular dosa itu. Seperti penyakit kanker. Yang apa? Yang sulit dikontrol. Ini saudara. Perkataan-perkataan mereka menjalar seperti kanker. Meluas kita lihat tadi. Dosa itu menjalar, menular. Dan iblis itu suka. Supaya kita ini tertular virus dosa. Amin. Obatnya, vaksinnya ya firman. Vaksinnya itu kita harus disuntikan darah Kristus kepada kita. Vaksin itu hanya Yesus. Dan sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Tapi saudara lihat, kita akan belajar kasih karunia Tuhan. Kenapa saya mau saudara menghormati ini? Karena dari awalnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, di Kejadian menuliskan seperti itu. Kalau saudara lihat. Kejadian 2, Kejadian 3. Itu luar biasa, saudara. Waktu dia mulai dosa. Karena Kejadian 1 sampai Kejadian 2, keadaan dunia, keadaan manusia itu baik-baik saja. Itu tujuan Tuhan. Dia menciptakan Kejadian 1, Kejadian 2. Nanti Kejadian 3 baru manusia itu jatuh ke dalam dosa. Baru iblis itu mau menghancurkan kehidupan kita. Jadi pada pertamanya, awalnya, Tuhan merancangkan kehidupan yang baik buat manusia. Tuhan sediakan Firdaus kepada manusia. Untuk Firdaus itu diusahakan. Untuk Firdaus, saudara, diusahakan. Tapi iblis tidak senang dengan semua seperti ini. Dan pada Kejadian 3, dia datang, masuk. Di mana dia masuk? Dia nggak punya kuasa untuk menghancurkan Firdaus. Dia nggak punya kuasa untuk menghancurkan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Tapi dia bisa memakai yang bersangkutan, yaitu manusia, yaitu saudara dan saya. Karena hanya kita yang bisa membuat semua ini. Bisa porak-porandakan Firdaus. Karena hanya kita yang bisa membatalkan rencana Tuhan buat dunia ini. Wow. Makanya di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Saudara, jadi waktu manusia jatuh dalam dosa ini, Tuhan mulai buat perjanjian. Saudara, inilah kabar baik Injil yang pertama. Dikatakan proto-evangelion. Proto-evangelion adalah kabar baik Injil yang pertama. Di mana Tuhan mulai berjanji menjanjikan Mesias. Inilah nubuatan mengenai Yesus. Inilah janji keselamatan. Jadi Tuhan begitu lihat, manusia itu berdosa. Iblis coba tipu. Tapi Tuhan mulai berfirman. Allah mulai berfirman bahwa dia menjanjikan Kristus untuk karya keselamatan. Kenapa saya bawa ini? Saudara, even though akhirnya karena dosa Adam kita punya dosa warisan seperti itu. Karena kita semua sudah berdosa. Tapi sejak awalnya, Tuhan tetap tidak lepas daripada tujuannya. Dia mau kita diselamatkan. Walaupun iblis berusaha masuk. Walaupun dosa berusaha masuk dalam kehidupan saudara. Dengan cara apapun untuk menghancurkan hidupmu. Tuhan akan datang kepada saudara. Dan dia bilang, I love you, aku mengasihi engkau. Tidak ada dia buang Adam. Dengar ini, iblis bersalah, setan Lucifer bersalah, langsung dibuang. Tidak ada kompromi Tuhan. Langsung sepertiga pengikutnya pergi. Tapi lihat manusia itu bersalah dan berontak melawan Allah. Tuhan mengasihi, He loves them. He loves him. Artinya, kodrat kita, martabat kita, kehebatan kita. Kenapa? Tuhan mengasihi karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan Tuhan kompromi. Tidak ada kompromi buat setan. Tapi dia bukan kompromi dengan dosa Adam, dengan saudara. Because He loves you. Karena itu saya mau mengatakan dari awal, supaya kita menghormati kasih karunia Tuhan, saudara. Kita menghormati dia.
Amin. Mari kita menghormati Tuhan. Itulah Injil yang pertama, Kejadian 3:15. Itulah kabar baik. Bagaimana pengalaman saudara? Saudara bisa tahu sendiri, saya percaya saudara akan lihat pengalaman saudara ini. Jadi waktu kita mulai jatuh, mari Bapak Ibu pagi hari ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini membuka. Kita punya begitu banyak pengalaman yang berbeda. Tapi ujungnya satu, saudara. Iblis yang penghasut. Iblis yang berusaha. Tujuannya supaya kita tidak sampai kepada kekekalan. Yang kedua, 3 poin. Yang kedua, dari Roma 5 ayat 14. Saya mengambil ini, maut dan hukumannya. Wow. Upah dosa itu adalah maut. Ya. Upah dosa itu adalah maut. Ya. Kalau saudara lihat Matius 25 ayat 41. Ya. Matius 25 ayat 41. Saya kasih lihat, kita baca saudara ya. Matius 25 ayat 41. Ini berbicara mengenai penghakiman terakhir. Ya. Penghakiman terakhir. Ayat 41 dibilang seperti ini. Ya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan mau mengatakan bahwa enyah dari hadapanku, orang-orang yang hidupnya terkutuk. Saya tidak menakut-nakuti saudara ya, karena kita ingat, saya mau bilang dari pertama, bahwa dengar baik-baik, kita hidup dalam kasih karunia, kita tidak hidup di dalam kutuk. Nah, sebentar saya mau terangkan kepada saudara, saudara mengerti kenapa dibilang seperti kita terkutuk. Oh, saya terkutuk dong. No. Ya, ingat ini. Yang di sebelah kiri, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Orang yang terkutuk itu, tempatnya adalah di neraka. Neraka. Loh, kenapa neraka? Dikatakan manusia diciptakan untuk Tuhan, sementara neraka diciptakan untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Itu maksud daripada ayat ini. Saudara diciptakan buat Tuhan. Tempatmu bukan di neraka. Saudara dan saya, kenapa? Dari pertama, dengar baik-baik, dari kejadian Tuhan menciptakan manusia di Firdaus. Tapi kemudian iblis datang di Kejadian 3 menghancurkan manusia itu, dan manusia itu menjadi berdosa. Tetapi di situ Tuhan datang dan mencari Adam dan Hawa. Tuhan tidak mau bahwa Firdausnya dirusak, bahwa manusia itu masuk di dalam dosa dan masuk dalam neraka. Kemudian dia mencari Adam, di manakah engkau? Sama. Waktu kita berdosa, dia cari Yesi, di manakah engkau? Setelah kita sadar. Dan Tuhan buat perjanjian, ingat tadi, proto-evangelion itu, menggajikan Kristus yang adalah keselamatan itu sendiri. Dia menebus semuanya. Dan itu dari kitab Kejadian sampai di Kristus digenapi. Jadi dari kitab Kejadian sudah ada Yesus diberitakan. Injil pertama sudah ada di sana. Berarti tempat kita, Tuhan tidak mau saudara ada di neraka. Karena neraka itu diciptakan buat setan dan pengikut-pengikutnya. Dan itulah orang terkutuk. Kecuali saudara mau hidup terkutuk. Ingat, hidup ini pilihan bebas. Kecuali saudara mau. Tapi pada mulanya memang tidak, bukan tempat kita. Kecuali saudara mau, aku pingin dah. Aku pingin merasakan seperti apa itu neraka. Silahkan. Silahkan. Siapa larang? Makanya saya bilang jangan bermain-main. Makanya saya bilang, supaya saudara menghormati kasih karunia, ini tujuan khotbah saya. Jangan kita bermain-main, saya Kristen kok. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, tidak apa-apa, bikin aja salah, bikin aja dosa. Tuhan itu baik. Jadi kita berdoa, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Kau menghibur hatimu. Dan kau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dan engkau menjadi batu sandungan buat orang-orang yang mau datang kepada Kristus.
Tegas ini Pastor Yesi mau bilang sama saudara. Injil ini tidak murahan saudara. Tidak gampangan. Dibayar. Untuk sekian miliar orang yang akan datang udah dibayar lunas itu. Coba tanya, kenapa sulit orang jadi Kristen? Karena kelakuan orang Kristen. Bukan karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kebenaran. Coba saudara renungkan ini. Renungkan di minggu-minggu sengsara Tuhan ini. Jangan cuma memperingati Paskah, kematian Tuhan Yesus, dan kita datang beribadah. Renungkan itu saudara. Coba saudara renungkan. Bagian saudara bukan di sana. Karena Matius 25 ayat 46 yang dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Siapa itu? Orang-orang yang mau hidup terkutuk, yang mau sama seperti iblis. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ingat ya, bukan tempat kita di sana. Bukan. Pada penghakiman terakhir. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Pada penghakiman terakhir. Saudara mati, belum penghakiman terakhir. Kita mati ini belum penghakiman terakhir. Ada waktunya. Orang hidup dan mati akan dibangkitkan. Disitulah penghakiman terakhir. Takhta putih. Di mana setiap kita akan dihakimi oleh Tuhan. Itu baru namanya kekekalan. Di sana baru iblis dilemparkan selama kekekalan. Tidak ada lagi. Mungkin kalau Tuhan datang maka ada masa 1000 tahun. Ini cuma diikat 1000 tahun. 1000 tahun dilepaskan lagi. Tetapi penghakiman terakhir di mana kita akan dihakimi. Di sanalah iblis dilemparkan dengan para kroni-kroninya, para pengikut-pengikutnya. Dan siapa yang mau ikut dengan dia, yang memilih untuk mengikut dengan dia, menjadi pengikutnya, berarti mau mengatakan, aku orang terkutuk. Maka bagian orang itu berarti tidak menghormati kasih karunia Tuhan, tidak menghargai kasih karunia Tuhan, maka dia disebut terkutuk. Dengar baik-baik. Kenapa kita dikutuk? Karena kita tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Bukan karena Tuhan mengutuk saudara. Karena kita tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Kalau sudah berbuat baik, dikasih kasih karunia, Yesus mati, saudara tidak menghormati, bermain-main dengan kasih karunia. Maka engkau memilih untuk berteman dengan setan. Engkau memilih untuk masuk dalam kerajaan kegelapan. Dan ingat, hukuman kerajaan kegelapan adalah neraka. Dan di sana, iblis akan dilempar selama-lamanya dalam kekekalan. Kalau kita mau ikut, up to you. Pada mulai ayat 46 ini mengatakan, bagianmu kekekalan di dalam surga. Baca firman Tuhan ini. Wow. Saya harus keras dulu, supaya saudara menghormati ini. Terakhir, 15-21, saya mau bagi 3. Yang ketiga, Adam, saya dan kasih karunia. Adam berdosa. Roma 3 mengatakan semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Enggak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Enggak ada. Solusinya bukan agama. Solusinya juga bukan perbuatan baik. Solusinya adalah Yesus. Karena Adam berdosa. Tuhan menjanjikan Kristus sebagai kasih karunia. Maka saya sudah ditebus dengan kasih karunia itu. Saya berhak mendapatkan janji Allah yang saya disebut sebagai anak Allah, sahabat Allah. Tempat saya mengerti bahwa saya bersyukur, saya menghormati kasih karunia karena tempat saya bukan neraka. Tempat saya di surga, tempat saudara di surga. Amin. Saudara, bukan agama. Manusia berusaha untuk berbuat baik. Roma 3 mengatakan semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus percaya itu. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan perbuatan baik tidak penting. Tapi kalau berbuat baik tujuannya hanya supaya kita diselamatkan, totalis salah. Karena otomatis kalau kita punya buah-buah roh di dalam Kristus, kita pasti berbuat baik. Kita pasti mengasihi. Amin. Kita nggak buat-buat, bukan imitasi.
Ini bukan mau pilkada, bukan caleg. Kita jadi center class pada musim-musim tertentu. Kita jadi jahat pada musim-musim tertentu. Tapi ini menjadi habit kita. Kalau Kristus hidup di dalam diri saudara dan saya. Saya nggak mencari keuntungan dari perbuatan baik saya. Saya nggak memanipulasi Tuhan dari perbuatan baik saya. Saya nggak mencari keuntungan dari perbuatan baik saya. Makanya kalau salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Karena saya tidak mencari untung dari itu. No matter saudara terima atau nggak terima misalkan. Tapi kalau kita mencari untung, kita akan jempol, isap jempol kepada orang lain. Semua orang bilang, Pak Yesi baik, Pastor Yesi baik. Tapi kalau saudara buat dosa, hari ini saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara baru juga pertama kali dengar firman Tuhan pagi hari ini. Let's bertobat. Apa sih susahnya? Kalau kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, supaya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, apa susahnya? Atau kita menipu diri kita sendiri. Dan ujung-ujungnya Tuhan bilang, enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Tuhan pada waktu mana? Jangan tegang saudara, smile dulu. Stand love dulu dong untuk Pastor Yesi. Haleluya. Amin saudara. Jadi kalau udah begini saudara tidak akan menghormati Tuhan. Bisa. Ya gampangan kita nanti, ya. Agama-agama nggak bisa saudara. Manusia sudah berdosa. Semua agama mencari jalan, agama apapun itu mencari jalan. Supaya apa? Masuk surga. Supaya apa? Masuk ke nirwana, dan gak ada yang bisa sampai di sana. Karena kita dikatakan semua manusia sudah berdosa, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Ya. Untuk apa jadi perbuatan baik? Akhir ujungnya kamu mengalami reinkarnasi. Kelihatannya baik, tapi akhirnya sebentar kalau baik, mungkin jadi binatang yang baik, atau lebih baik terhormat mungkin jadi manusia yang lain, atau tidak kamu jadi pohon. Itu reinkarnasi kan? Itu kan agama mengajar seperti itu, Buddha, Hindu. Terus sudah sampai ke nirwana, tapi tidak mungkin. Para pertapa pun susah untuk masuk di sana. Tapi untuk apa kita di siklus yang kita menjadi binatang, menjadi apa untuk reinkarnasi? Untuk apa kita hidup? Dan kita tidak bisa dengan perbuatan baik kita. Makanya saudara-saudara kita di Muslim, dia berusaha dengan perbuatan baik juga. Apa bedanya? Jadi apa bedanya ya agama ini sama sebenarnya? Jadi apa bedanya? Tidak ada reinkarnasi. Mereka tidak percaya reinkarnasi. Ya, karena begitu putaran mereka, yang ingat ya, hanya Kristen, Islam, dan Yahudi agama Samawi yang percaya ada surga dan neraka. Yang lain itu boleh dikatakan bukan agama, soal kepercayaan itu tidak percaya itu. Tapi dia reinkarnasi, tapi capek deh, amin, bahasanya. Tapi dengan caranya beda, ya. Saudara kita ini Muslim berkata, kalau kita berbuat baik, dapat pahala, itu bisa menebus kita. Jawabannya nggak bisa, karena mereka berprinsip ketika bayi baru lahir, dikatakan fitrah. Fitrah itu artinya seorang bayi punya benih yang baik, ya, sehingga dia bisa nanti bertumbuh. Waktu dia berbuat dosa, karena dia dasarnya dia baik, maka dia bisa membalas kebaikan-kebaikan itu dengan amal ibadah, sehingga dia kembali seperti baik, menjadi fitrahnya menjadi baik. Tapi Alkitab mengajar semua manusia sudah berdosa dan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya mereka bisa menebus dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi nggak ada saudara. Begitu saudara bertumbuh menjadi remaja, manusia bertumbuh menjadi remaja dan dia mengenal dosa, dan dosa itu dibuai upahnya adalah maut. Tidak ada yang bisa tebus kecuali Yesus, darah anak domba. Kita bukan fitrah. Jadi bagaimana Pak pertanyaannya? Kalau manusia semua sudah berdosa. Jadi waktu bayi lahir sudah berdosa? Sudah. Karena ada benih. Bukan benih yang baik tadi itu. Bukan benih dosa. Beda, rubah cara berpikir saudara. Karena saudara akan terjebak dengan motivasi. Motivasi seperti ini. Atau agama-agama yang bilang seperti ini. Bahwa pada dasarnya manusia itu punya benih yang baik. Kalau saudara berpikir pada dasarnya manusia punya benih yang baik, maka saudara masuk dalam doktrin Islam.
benih kita dosa. Saudara tidak sadar para motivasi mengajarkan doktrin positif kepada kita. Dan ini juga dipakai oleh agama-agama yang lain. Karena kita punya pemikiran, karena kita pada dasarnya baik, kita bisa akhirnya kita berpikir karena kebaikan, karena yang kita baik, berarti kita bisa menebus dong diri kita sendiri, kita bisa menebus dosa-dosa kita dengan perbuatan kita. No bisa. Nggak bisa. Amin. Mari kita menghargai kasih karunia. Sehingga kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, hukum agama yang mengajarkan kita semuanya ini. Perbuatan baik itu baik, tapi jangan berbuat baik itu saudara diselamatkan. Paulus mengatakan, Yesus berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya aku ada kebenaran, ini ayatnya salah. Kebenaran dalam kasih karunia Allah, dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bukan Matius ya. Saudara lihat ini, saya berusaha untuk baik, salah juga kan? Manusia. Saudara berusaha untuk berbuat baik, dosa itu datang. Keliruan, khilaf. Sudah berdosa, khilaf. Hanya Tuhan yang bisa jaga kehidupan kita. Amin. Yesus adalah kasih karunia buat kita. Kita akan berdiri pada pengadilan terakhir ini dengan berani. Di mana kita berdiri dengan berani untuk menghadap kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia menyertai saudara pada hari penghakiman. Dan Yesus berkata, aku kenal dia. Dia Yesus. Aku kenal dia. Dia sebut nama saudara. Engkau domba, bukan kambing. Baca Matius itu tadi. Saudara silakan baca Matius 25. Engkau domba, bukan kambing. Pada penghakiman terakhir. Kambing sebelah kiri. Karena kau memilih untuk jadi kambing. Maka bagianmu ikut di tempat yang orang-orang terkutuk itu. Jadi kita bukan terkutuk. Iblis itu terkutuk. Tapi kita mau mengambil bagian kepada bagian yang terkutuk. Bodohnya kita. Ini Injil. Saudara berpikir Injil, saya beritahu sama saudara ya, supaya saudara tidak murahan berpikir, Injil kan kabar baik. Memang dia kabar baik, tapi jangan bermain-main dengan kabar baik. Sebagai hamba Tuhan, yang mengabarkan Injil keselamatan, memberikan hati Tuhan. Kalau Tuhan bisa sedih lihat seperti ini. Saya mau beritahu saudara hati Tuhan hari ini. Dia sedih melihat orang Kristen sekarang hidupnya seperti ini. Sedang tertipu, sedang terbuai dengan metropolis, dengan segala macam, dan semuanya mereka lupa bahwa semua datang dari Tuhan, dan mereka tidak bisa mampu mempertahankan dirinya. Mereka bisa mempertahankan apa saja, tapi sifatnya sementara. Tetapi aku melatih tubuhku, Paulus bilang, dan menguasainya. Artinya, saudara, mengkontrol hidup kita ini seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya dia mau beritahu ini, saudara, menjelaskan tentang Matius 7:21, banyak orang bisa ditolak walaupun mereka Kristen, mereka karismatik pula, berbahasa roh lagi, praise and worship pula. Oh haleluya ya, jangan kita ditolak setelah kita beritakan Injil. Orang lain diselamatkan dalam pemberitaan Injil kita. Dia berubah, dia berbuat baik. Dia bilang, thank you ya sudah sampaikan Injil buat saya. Hidup saya berubah. Terus kita, oh haleluya, puji Tuhan, saya pasti punya upah. Sedangkan hidup kita sendiri tidak berubah. Nah, pada hari ini, jika kau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Saudara nonton di Devotion from Home, saya menjelaskan hidup seperti uap. Hari Sabtu kemarin, hidup seperti uap. Saudara bisa lihat itu. Saya tidak perlu banyak explain, tapi ini saudara, kehidupan ini temporal, sementara. Hidup ini yang sekarang kita hadapi, kita hidupin ini seperti cover buku, cover suatu buku, sampul suatu buku. Inilah hidup yang sementara itu. Baru covernya orang lihat saudara.
kehidupan yang sebenarnya adalah babak hidup sebenarnya adalah setelah kita mati dan kita mengalami hidup yang kekal bersama Yesus di surga. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Baru itu chapter 1. Itu baru chapter 1. Kemudian akan lanjutkan chapter 2. Dan tidak ada kabar buruk di chapter 1, chapter 2, chapter selanjutnya yang adalah sukacita. Karena tidak ada air mata dan perjuangan lagi. Dan itu kekal sampai selama-lamanya. Tapi yang sekarang paling banter kita 100 tahun umur kita. Kita bersyukur puji Tuhan kalau 100 tahun. Tapi itu cuma sementara. Itu baru cover sampul dari satu buku. Bukan bab, bukan chapter. Karena chapter hidup saudara, bab 1 saudara, nanti. Itulah kekekalan yang tidak pernah habis chapternya. Pertanyaan buat saudara. Saya tantang saudara hari ini. Biar Roh Kudus bicara kepada saudara. Dari awal saya bilang. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh hidup dalam Injil keselamatan ini? Atau saudara bermain-main dan menjadikan ini murahan? Kita yang sudah lama, kita anggap ini sepele, kita anggap ini enteng. Saya beritahu kepada saudara. Saya Pastor Yesus. Mungkin sebagian suara kenabian buat saudara. Saya hanya mau menyampaikan, tidak untung apa-apa, saya hanya mau menyampaikan apa hati Tuhan. Tapi kalau saya kompromi, saya mengatakan, jangan saya keras, nanti orang tolak saya, nanti orang tidak mau terima khotbah saya. No matter. Ingat, saudara, kita dipanggil gereja untuk beritakan Injil, kabar baik. Dan kabar baik bukan berarti selalu membuat kita sepenuhnya enak. Kabar baik itu berarti ini. Kita mengerti kenapa kita berdosa, dan kita mengerti kita ditebus, supaya kita menghormati kasih karunia Tuhan itu. Itulah kabar baik. Sekarang saudara-saudara, apakah jawabmu? Apakah keputusanmu hari ini? Apa yang ingin saudara mau sampaikan kepada Tuhan? Mari kita buka hati kita. Mari kita buka hati kita. Kalau saudara merasa selama ini saya bermain-main, mempermainkan kasih karunia. Cuma satu sikap. Repent. Forgive. Minta ampun sama Tuhan. Saudara tidak harus mati. Misalnya. Hanya keluar dari mulut, dari hati yang tulus dan mengatakan, ampuni aku Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Aku mau menghormati kasih karuniamu Tuhan. Aku mau menghormati kasih karuniamu. Aku tidak mau dihakimi bersama-sama dengan iblis dan pengikutnya. Karena aku tahu tempatku bukan di sana. Tapi aku diciptakan buat Tuhan. Aku diciptakan buat Tuhan. Saudara diciptakan buat Tuhan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Untuk masuk dalam rencana Tuhan. Aku tidak diciptakan, saudara tidak diciptakan untuk neraka. Karena neraka untuk iblis, untuk setan dan para pengikutnya. Neraka adalah tempat terkutuk. Aku tidak hidup terkutuk karena aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Kecuali saudara mau jadi terkutuk. Itu pilihan. Buka hatimu. Taruh tanganmu di dadamu. Saya ingin berdoa buat saudara. Dan kalau saudara mau sungguh-sungguh mengatakan, I repent Lord. Saya ingin berdoa. Ya Tuhanku, hamba-Mu, kami semua menyadari kami manusia lemah, kami manusia celaka, kata firman-Mu. Tapi kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu, oleh pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan kami mau bertobat, kami mau minta ampun, bahkan kalau kami bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kami anggap sepele darah yang tercurah di Kalvari buat kami 2000 tahun yang lalu. Yang sebentar kami peringati, dan kami lakukan ritual-ritual agama, tapi kemudian kami hidup di dalam kompromis. Tuhan aku berdoa. Ampuni kami Tuhan. Aku lepaskan berkat Tuhan ini. Ampuni mereka Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Kontrol hidup kami, kendalikan hidup kami dengan kuasa roh-Mu. Kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berfirmanlah selalu kepada kami, berfirmanlah selalu kepada kami. Roh Kudus ingatkan selalu kepada kami. Seperti Kau memperingati Yusuf. Dia hidup dekat dengan Engkau. Dan kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Dan memasang mata kami untuk melihat, untuk tertarik dengan hal-hal tipuan-tipuan iblis ini. Dan kami menjadikan Engkau sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara pertama kali mungkin yang baru hadir, pertama kali dengar, atau saudara sudah ikut tapi belum menerima Yesus, saya mau bilang sama saudara pagi hari ini, angkat tanganmu dan terimalah Tuhanmu. Terimalah Yesus pagi hari ini. Terimalah Tuhan. Tuhan, aku berdoa dan mereka menerima Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengkontrol, mengendalikan hidup kami. Kami bertobat dari setiap pelanggaran dan dosa kami. Dan biarlah kami dibaharui oleh Roh-Mu setiap hari. Oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dengan hubungan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Untuk hormat dan hanya kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba melepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Saudara, kalau terima firman Tuhan ini, sama-sama kita katakan. Amin. We are standing here on holy ground. Our hearts in awe of you, we bow down.